Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama terdiri dari Muhammad Farul Ramadan. Yang kedua ada Sjorini Rasana. Yang ketiga ada Felix Ricardo. Yang terakhir ada Gebi Visi Utami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai relasi diagram kelas. Terdapat 6 relasi pada diagram kelas yang terdiri dari asosiasi, agregasi, komposisi, generalization, realization, dan dependensi. Untuk relasi yang pertama yaitu asosiasi akan dijelaskan oleh saya, Sjorini Rasana. Relasi asosiasi menggambarkan hubungan antar kelas yang tidak saling memiliki, hanya mengambil nilai dari kelas yang lain saja. Bisa kita lihat pada contoh diagram kelas ini, di mana terdiri dari kelas dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa terhubung, tetapi mereka tidak saling memiliki. Mengapa bisa dikatakan tidak saling memiliki? Di sini bisa kita lihat, di kelas dosen tidak ada atribut yang tipenya adalah mahasiswa. Begitu juga pada kelas mahasiswa tidak memiliki atribut yang tipenya dosen. Jadi mereka dikatakan tidak saling memiliki. Yang kedua ada relasi agregasi. Relasi agregasi menghubungkan antara dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lainnya. Bisa dilihat pada contoh diagram kelas berikut. Terdiri dari kelas jurusan dan juga kelas mahasiswa. Kelas jurusan memiliki atribut yang mana salah satu atributnya tipe datanya adalah dari kelas mahasiswa. Jadi, kelas mahasiswa ini memiliki ketergantungan dengan kelas jurusan. Untuk relasi agregasi sendiri dilambangkan dengan garis lurus dan terdapat belah ketupat di ujungnya. Ketiga, ada relasi komposisi. Komposisi merupakan relasi yang lebih spesifik dari relasi agregasi. Pada relasi ini, suatu kelas tidak hanya dimiliki oleh kelas lainnya, tetapi juga siklus hidup kelas tersebut ditentukan oleh kelas yang memilikinya. Pada relasi ini, biasanya objek dari kelas yang dimiliki diciptakan di dalam kelas yang memilikinya. Bisa kita lihat pada contoh diagram kelas pada gambar berikut. Terdiri dari 4 kelas. Ada kelas printer, kelas komputer, kelas monitor, dan kelas CPU. Diagram kelas ini memiliki kelas komputer, yang mana kelas komputer ini memiliki atribut yang tipenya ada dari kelas printer, kelas CPU, dan kelas monitor. Inilah yang disebut dengan relasi komposisi. Relasi komposisi dilambangkan dengan garis lurus, kemudian di ujungnya ada belah ketupat. Sama dengan agregasi, namun di sini belah ketupat pada relasi komposisi full. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gebi. Baiklah, di sini saya Gebi Visi Utami akan menjelaskan tentang generalization. Generalization merupakan hubungan antara kelas umum atau disebut juga superkelas atau parent dengan kelas yang lebih spesifik dari kelas tersebut, atau dapat disebut juga sebagai subkelas atau child. Generalization berarti objek dari child dapat digunakan ketika kelas parent muncul, namun tidak sebaliknya. Dengan kata lain, generalisasi berarti child dapat digantikan untuk parent. Dapat kita lihat di sini, kelas merupakan generalisasi atau kelas parent dari kelas sedan yang sebagai child. Kelas child akan mewarisi seluruh metode dan properti yang dimiliki oleh kelas induknya. Baiklah, selanjutnya ada relationization. Relationization merupakan relasi yang terjadi akibat implementasi dari interface. Dalam relasi relationization, sebuah kelas yang mengimplementasikan interface tertentu harus mendefinisikan atau mengimplementasikan seluruh metode yang dideklarasikan dalam interface. Dari gambar ini dapat dinyatakan bahwa kelas agent mengimplementasikan interface agent. Dan yang terakhir ada dependensi. Dependensi merupakan relasi antar kelas di mana satu kelas membutuhkan atau tergantung pada kelas lainnya, tapi ketergantungan tersebut tidak timbal balik.
Suatu kelas A bergantung pada kelas B. Jika kelas B mengalami perubahan, maka kelas A akan terkena dampak perubahan tersebut. Relasi dependensi ini digambarkan dengan panah yang dari satu kelas ke kelas lainnya. Arah panah menunjukkan kelas yang dibutuhkan. Pada umumnya, relasi dependensi dalam konteks kelas diagram digunakan apabila terdapat suatu kelas yang menggunakan atau menginstans kelas lain sebagai argumen dari sebuah metode. Perhatikan di sini, bila spesifikasi dari kelas channel berubah, maka metode play on pada kelas film klip juga akan berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrul Ramadan tentang kelas diagram sistem akademik. Oke, baiklah. Selanjutnya kami akan menjelaskan kelas diagram sistem akademik. Nah, yang pertama ada kelas student, yang dimana atributnya terdapat nama, birthday, email, home. Lalu terdapat 4 metode juga. Ada student, set email, get email, dan registrasi for class. Nah, selanjutnya ada kelas, terdapat 3 atribut juga, kode, semester, status. Nah, metodenya juga ada 3. Yang pertama kelas, get status, dan get status juga. Oke. Lalu di kelas course terdapat 3 atribut dan 4 metode. Nah, yang di atributnya itu ada title, description, credit. Lalu di method ada get title, set credits, get credits, dan get description. Nah, pada kelas student itu pertama akan registrasi ke kelas. Nah, student ini bisa meregistrasi lebih dari 0 atau kelas itu bisa berisikan lebih dari 0 mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi kelas itu bisa menampung banyak mahasiswa. Lalu dari kelas itu masuk ke course, dan satu kelas hanya boleh 1 course, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Felix Ricardo. Selanjutnya saya akan membahas tentang undergraduate. Pada kelas undergraduate memiliki satu atribut yaitu parties dengan nilai variable string 0 or many, dan 2 metode add party dan get parties. Selanjutnya kelas graduate memiliki atribut turunan dari kelas student dan memiliki satu metode apply for assistant dan turunan metode dari student juga. Selanjutnya untuk kelas instruktur memiliki 2 atribut yaitu name dan home campus, memiliki nilai variable string dan satu metode instruktur. Selanjutnya undergraduate dan graduate adalah turunan dari kelas student. Lalu selanjutnya kelas melakukan association dengan graduate. Maka bila student sudah lulus kelas tersebut dapat memiliki hak untuk melakukan apply for assistant dengan multiplicity 0 or many. Selanjutnya kelas hanya memiliki 1 instruktur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.